Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Salim, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan NPM 2476355. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas besar saya, rencana anggaran biaya RAB perencanaan pembangunan jembatan balok T bentang 12 meter. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai data-datanya ya. Mulai dari gambar hingga penulangan lengkap, ada semuanya di PDF. Kemudian saya sudah pindahkan semua data-data ini ke AutoCAD, mulai dari abutment, kemudian wing wall dan sebagainya sudah saya pindahkan semua, tulang-tulangan saya sudah pindahkan semua. Kemudian di sini saya juga sudah membuat tabel untuk perhitungannya. Langsung saja kita mulai menghitung di area volume galian. Nah, di sini kita bisa lihat gambar jalannya. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya bahwa lantai kerjanya ini sudah tenggelam ya, tenggelam ikut ke galian. Maka dari itu kita hitung galiannya terlebih dahulu. Mulai dari karena ini tadi lantai kerja dia ikut galian, kita hitung galian lantai kerja. Kita mencari volumenya. Oke, di sini kita mendapatkan luas area 3000. Kemudian saya isi dulu Excelnya di sini. Galian. Galian lin concrete. Nah, kita langsung SS saja. Kemudian kita masukkan. Nah, oke. Di sini kita mencari volumenya. Di sini sudah mendapatkan luas. Kita salin luasnya. Maaf, salah. Nah, kita salin. Kemudian kita sama dengan kita masukkan, karena satuannya di dalam AutoCAD tadi milimeter, kita ubah ke satuan meter. Kita bagi 1 juta. Nah, kita sudah mendapatkan luasnya. Maaf, ini saya salah penempatan. Nah, kita sudah mendapatkan luasnya. Kemudian kita menghitung panjangnya. Kita bisa lihat dari tampak depannya. Nah, kita hitung dimensi. Beda ya, lantai kerja, panjang lantai kerja dengan panjang abutment itu berbeda tentunya. Untuk lantai kerja sebelah sini hingga sini, total panjangnya 9500. Nah, kita masukkan ke dalam sini sama dengan 9500, kita ubah ke meter bagi 1000. Nah, kita jumlahkan ini dikali dengan ini. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke galiannya. Kita lihat di sini
Di sini setelah lantai kerja ada pondasinya ya. Kemudian kita hitung pondasinya untuk lebarnya ini berapa. Di sini areanya kesalin, kita salin, kemudian kita tempel di sini sama dengan dibagi 1 juta. Nah, kita sudah mendapatkan. Kita ubah saja ya. Di sini kita memakai 3,1416 untuk secara logisnya. Kemudian kita kali 1 pangkat 2. Sebenarnya untuk lebih detail, awal kita untuk memasukkan itu kita masukkan dulu gambarnya agar perhitungan kita mudah. Nah, kita masukkan gambarnya. Kalian pondasi. Nah, kemudian kita hitung panjang ke bawahnya berapa. Kita hitung dari sini ke sini berapa, 2000 ya, berarti 2 meter. 2000 berarti di sini panjangnya 2. Nah, lalu kita sama dengan ini, sama aja ya rumusnya, kita kalikan 3,141 dikali 2. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya kita menghitung sini. Selanjutnya kita menghitung abutmennya. Kita bagi dulu untuk bagian peel cap dan bagian atas abutmen kita pisah untuk perhitungannya agar memudahkan kita menghitungnya juga. Sini saya langsung polyline. Nah, kita mendapatkan jumlahnya. Kemudian di sini kita beri nama abutmen bagian bawah, peel cap. Kita masukkan sini, kita belum memasukkan satuannya ya. Kemudian kita masukkan satuannya, meter kubik sama dengan ini TTRLQ. Nah, di sini kita bagi 1 juta, kita ubah ke meter. Nah, kemudian bila sudah, kita lihat gambar, kita screenshot, kita ambil gambarnya, kita perkecil, kita masukkan. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan luasnya. Kemudian kita mencari panjangnya. Sini kita melihat bagian depannya, tampak depannya. Nah, di sini kita ukur panjangnya berapa, tampak depannya. Di sini hingga sini 8.300, berarti 8,3. 8.300 dibagi
bagi 1000. Oke, lanjut kita hitung. Untuk abun bagian bawah sudah dihitung ya. Lanjut kita hitung bagian atas. Kita polyline. Kita pilih semuanya bagian atas. Oke. Salah. Oh, saya salah memasukkan tadi. Kita ulang ya. Kita ulang saja di sini. Kita pastikan titiknya sesuai. Sudah, kita pencet. Lalu kita screenshot. Kita agak zoom lagi. Kita screenshot. Kemudian kita taruh di sini. Kita ketik abutment atas. Sama saja, kita masukkan tadi jumlahnya. Nah, kita bagi 1 juta. Kemudian kita cari panjangnya. Kita lihat panjangnya sama ya dengan bagian yang bawah di sini. Itu 8,3. Kita bisa ambil, pindahkan. Kemudian ini kita ambil lagi, bisa kita pindahkan, otomatis dia langsung saling dengan sama ya. 8,3 dikali 3,2. Nah, lanjut kita menghitung. Kita lihat gambar sini, kita akan menghitung wing wallnya ya. Langsung saja di sini kita bedakan dulu ya line-nya, warnanya, agar warnanya berbeda. Nah, kita buat wing wall-nya. Wing wall itu dari atas. Oke, kita mendapatkan luasnya. Kita copy, kemudian kita pindahkan di sini. Kita ketik di sini, kita sama dengan, kita masukkan, kemudian dibagi 1 juta.
Nah, di sini kita namakan dulu wing wall, lalu kita masukkan gambarnya. Nah, kita masukkan. Kemudian kita cari panjangnya. Panjang wing wall 300, 0,3 berarti 0,3 meter. Kita masukkan 300 sama dengan 300 dibagi 1000. Nah, kita kalikan sama dengan 9,4 kali 0,3, 2,8. Lanjut kita hitung, kita lihat gambar. Di sini ada apa lagi? Oh, di sini ada plat injak ya. Nah, kita hitung lagi plat injaknya. Kita bedakan lagi warnanya. Kita polyline. Kemudian kita tekan, kita SS. Sudah. Kita ketik di sini plat injak. Ini kita masukkan gambarnya. Kita kecil. Ya. Kita cari luasnya. Luasnya kita ambil. Kita masukkan dibagi 1 juta. Kemudian kita cari panjangnya. Panjang plat injak itu dari ujung sini hingga ujung sini. Kita lihat berapa? 83. 8.300. Oke, kita masukkan dibagi 1000 ya untuk jadi ke meter. Kemudian kita kalikan. Oke, sudah. Untuk perhitungan volume kita sudah mendapatkan data semuanya. Lanjut kita mencoba menghitung penulangannya ya. Kita menghitung penulangan abutmen. Kita lihat di gambar untuk penulangan abutmen. Nah, di sini sudah ada datanya ya untuk penulangan abutmen, dan saya sudah pindahkan juga gambarnya ke AutoCAD. Di sini kita hitung, kita coba hitung untuk bagian abutmennya. Abutmen kita coba menghitung yang ini ya. Kita menghitung kode 1 yang ini, kita screenshot. Oke, kita ke Excel, kita masukkan gambarnya ke image di sini di tabelnya.
Kemudian di sini diameternya 16, kita masukkan 16. Di sini digambar hanya ada satu ya, dari data PDF-nya kita masukkan ke dimensinya. Dimensinya cuma hanya satu di data di PDF-nya. Kemudian kita masukkan, kemudian kita sama dengan di sini. Lalu kita hitung spasinya. Spasinya itu sudah ada di data di PDF. Spasi jarak antar isinya sudah ada di PDF ya. Spasi 400 mm. Oke, kita ketik 400. Kemudian jumlahnya di sini ada 22. Berat per kilo kita mencarinya yaitu sama dengan 0,006165 dikali dengan diameter pangkat 2. Nah, kita mendapatkan berat kilo per meternya. Kemudian kita hitung berat total dengan berat dikali jumlah dikali total. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya pastikan dulu apakah ini benar ya. Oh, benar, dengan berat dikali jumlah dikali total. Oke, benar. Berat dikali jumlah dikali total. Kemudian ini dibagi 1000 untuk mengubah menjadi ke meter. Kita bagi 1000. Nah, lanjut kita AutoCAD lagi, kita ke penelangan abutmennya. Kita ingin mencoba menghitung di bagian nih G1 ya, G1 di sini kita SS, kita screenshot. Maaf, ini ada ininya tadi, kita ulang. Nah, lalu kita masukkan ini sama abutmen ya, kita masukkan gambarnya. Nah, kemudian ini kita copy ya, kita isi diameternya di sini 16 sama. Untuk A di sini dimensi pertama 1350, kemudian dimensi kedua 220, dimensi ketiga 790, dimensi keempat 100. Nah, kemudian sudah ya, ada 4 dimensi di sini. Kita total, kita zoom, kita jumlahkan. Maaf, saya salah di sini. Kita zoom dari sini ke sini. Enter. Nah, kemudian ini apa nih? Enter. Kemudian di sini kita spasinya di sini di data itu 200. Jumlahnya 42. Kita lihat di gambar tuh ya, 42. Kemudian untuk diameter 16, berat kilo per meternya sama ya, karena sama-sama diameter 16. Langsung kita copy saja ke bawah.
Lalu kita jumlahkan. Untuk cara menjumlahkannya sama dengan kita pindahkan saja ini. Nah, kita telah mendapat berat total dari berat dikali jumlah dikali total untuk abutmen, ulangan abutmen baik dengan kode G1. Lanjut, kita coba menghitung lagi dengan kode G55. Kita lihat gambar. Nih, kita cari untuk penulangan G55 di sebelah mana? G55 ini di bawah. Kita coba hitung untuk bagian ini, kita screenshot. Kemudian kita langsung tempel saja di sini. Kita masukkan. Ya, diameternya di situ 19. Terus dimensi pertama 120, 2960. Kemudian 120, dua kali ya 120 nya 120. Nah, kemudian kita sama dengan kita zoom. Di sini ada hanya aja 3 dimensi. Ya, kita zoom. Kemudian kita spasinya di data sudah mendapatkan 200, kita isi. Jumlahnya di sini ada 48 ya. 48. Kemudian berat per kilonya di sini kita cari ulang 0,06165 dikali diameternya pangkat 2. Kita kecilkan 2,23 ya untuk G55 dengan diameter 19. Nah, ini langsung kita jumlahkan saja. Kita salin aja rumus linknya di atas ke bawah. Kita ulang. Nah, sudah. Kita lanjut ke penulangan G99. Lihat gambar. Penulangan G99 itu ada di sebelah sini. Kita langsung aja screenshot. Salah, kurang dalam, kurang besar. Oke, kita langsung tempel. Kita zoom dulu aja ya agar mudah untuk melihat gambarnya. Di sini diameternya 14. Kemudian untuk dimensinya hanya ada 18220 ya. Kemudian kita pindahkan ke totalin. Nah, ini kita kecilkan saja. Di sini untuk jarak spasinya 200. Jumlahnya kita lihat di sini ada berapa? Kita lihat gambar. Jumlahnya di sini ada 14 ya. 799 ada 14. Nah, karena ada 14 di sini, kita masukkan 14. Kemudian
Sini berat per kilonya kita jumlahkan lagi, kalau tidak kita salin aja link yang ada di atas. CTRLC kita bawahkan. Nah kemudian ini juga sama saja, CTRLC kita CTRLV, dia otomatis langsung ngelink dengan rumus yang sama pada di atas. Lanjut kita hitung lagi untuk pengulangan G120. G120 sebelah sini. Masukkan gambarnya ya. G120 ini kita lihat diameternya 14, diameternya 14, jumlahnya 8, diameter dengan dimensinya 8220 sama saja, ini juga sama. Ini spasinya jumlahnya sama 200, jumlahnya di sini ada 8. Nah dia otomatis ngeling ya, jumlah berat dikali jumlah dikali total. Nah lanjut kita ke H1, kita coba 142. Nah kita coba A1 itu ada di sebelah ada di sebelah sini. Ini H1, ini H1. Nah di sini untuk ininya jumlahnya ada 42 ya. Oke kita screenshot, kita masukkan. Di sini jumlahnya kita lihat di gambar tadi, ada 42, diameter 16, kemudian jumlah ininya ini kita taruh sini dulu ya, 42. Dimensinya itu kita lihat di gambar di sini ya. Pertama 100, kemudian dimensi kedua 950, dimensi ketiga 990, 530, kemudian 100. Kita zoom sama dengan zoom. Nah kita dapatkan spasinya 200. Kemudian di sini kita linkkan aja dari atas. Nah, ini diameter 16, berat per kilometernya. Kemudian kita lanjut menghitung L1. Ini kemudian ini kita pindahkan. Kita lihat
Untuk L1 kita lihat gambarnya ada di sebelah sini ya. Nah, kita masukkan. Nah, di sini diameternya 25. Dia otomatis ngeling ya karena saya sudah memasukkan rumusnya. Diameternya 25. Kemudian untuk dimensinya 100. L1 itu dimensinya 170 960 170 960 1040 960, kemudian 170 lagi. Ini kita salin aja di sini, dipindahkan ke bawah. Kita hapus saja errornya. Sini jumlah spasinya tetap 200. Jumlahnya ada 20, ada 48. Nah, di sini otomatis ngeling ya. Untuk kaliannya lanjut kita menghitung. Kita coba menghitung J ya. Kita mulai dari J3. Kemudian di sini untuk diameternya J3 itu kita lihat di gambar J3, kita lihat mana yang J. Nah, ini J3 gambarnya di atas sebelah sini. SS gitu. Kita masukkan. Di sini diameternya 16. Kita ubah di sini. Kemudian di sini dimensi pertama hanya ada 1670 untuk J1 ya. Untuk J3 kemudian kita totalnya kita lihatkan di sini. Kemudian spasinya tetap 200 dengan jumlah 22. Kita mengabatkan berat totalnya 57,98. Kemudian kita coba menghitung lagi untuk J2. Kita cari. Nah, ini J2 nih ya, J2 kita SS. Diameter tetap sama 16. Di sini dimensinya pertama 100, kemudian 1720, kemudian 250, 250, kemudian 880, 100 lagi. Kita jumlahkan, sum. Ini spasinya 200, jumlahnya ada 42. Nah, lanjut untuk penulangan abutment. Untuk cara-caranya untuk yang lainnya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya, sama saja caranya. Untuk mengelingkannya caranya sama saja kayak sebelumnya.
kita lanjut saja ke penulangan wing wall. Kita lihat di AutoCAD-nya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini kita akan mulai mencari dengan pertama di F1 ya. F1 terlebih dahulu. Kita SS. Kemudian kita masuk ke Excel, kita masukkan di sini. Kita gedelah. Kita perbesar terlebih dulu. Sini kontennya M1, nama struktur wall, diameter 16, dimensi pertama 2640, sama seperti tadi caranya. Dimensi kedua 96, kemudian kita totalkan, sum, kemudian kita spasinya di sini tidak ada spasi untuk di bagian wing wall ini. Kemudian jumlahnya ada 20, berat per kilonya rumusnya sama aja seperti tadi, sama dengan 0,006165 dikali diameter pangkat 2. Kemudian berat totalnya kita sama dengan ini kali total. Nah, kita lupa membagi 1000 dibagi 1000. Nah, kemudian kita lanjut untuk F2. Kita percepat ya. F2 mana ini F2 nih, F2 sebelah sini ya. Kita ulang, sabar. Nah, kita masukkan gambarnya. F2 diameternya sama aja 16, kemudian dimensi pertamanya 3000, dimensi kedua tidak kelihatan ya, kita lihat dimensi keduanya 86 sudah. Kemudian kita jumlahkan, oke, sudah di zoom. Kemudian jumlahnya ada 26. Di sini berat per sama karena diameternya 16. Kita copy saja. Berat totalnya kita copy dari atas agar linknya langsung mengeling, sama saja. Kemudian kita cari F3. Kemudian kita tarik. Kita tarik. Nah, diameternya kita lihat dari gambar dulu. Untuk F3 di sebelah sini, kita masukkan. Di sini kita masukkan diameternya karena tidak kelihatan di gambar. Kita buka lagi AutoCAD-nya. Diameternya 16, jumlahnya 32. Diameternya 16, jumlahnya 2. Diameternya 16, jumlahnya 2. Bahasan pertama dilihat dari gambar itu F3 ya, 86, kemudian 2700,
kemudian 3540 3540, kemudian 2680 2680, kemudian 86 dengan zoom. Yang ini kita hilangkan errornya, kemudian di sini kita RLC ke bawah, kemudian ini juga kita RLC untuk F4. Kita lanjut F4, kita lihat minimalnya bagian F4 itu sebelah kanan, kita langsung SS, kemudian kita masukkan gambarnya. Kita lihat diameternya 30, diameter 14, jumlahnya 38, diameternya 14, jumlahnya 38. Dengan kalau di F4 ini dimensi pertamanya 115, kemudian 3850, kemudian 126. Oke, kita sudah mendapatkannya ya, untuk semua penulangan yang ada di manual. Kita bisa jumlahkan semua beratnya dengan cara ditambahkan semua dari sini ke sini. Nah, kita dapat jumlahnya 429,54 kilo. Oke, kita lanjut ke penulangan plat injak. Kita lihat gambar plat injak, kita lihat di sini ke bagian EI1, kita screenshot, kita tempel, kita perbesar, ini juga kita perbesar. Nah, di sini plat injak diameternya 16, untuk ini dimensi bawah 2260, kemudian 120, 24, 2420 ya, 2420, 170, kemudian 240. Sama dengan zoom. Nah, spasinya masih tidak ada. Saya ingat kalau di Wingwall ini ada jumlah spasi di F4 nya 150 di F4. Kemudian kita spasi tidak ada, kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya di sini ada
jumlahnya ada 32 berat per kilonya kita linkkan saja ya. Dari sini kita copy sebelah sini. Berat total kita copy juga agar tidak lama. Linknya sama saja, kemudian kita masuk ke E2. Kita lihat gambar, kita lihat untuk E2 yang sebelah sini. Diameternya di sini 16 sama. Untuk dimensinya hanya ada 1, 7, 6, 20. Dan jumlahnya ada 17. Berat per kilonya kita copy dari atas. Untuk ini juga kita copy dari atas agar linknya langsung sama ya. Oke, kita lanjut E3. Kita lihat di gambar. Kita screenshot. Kita masukkan lagi. Diameternya di sini diameter 16, jumlahnya 17 juga. Untuk E3 16, 17, diameternya 16, jumlahnya 17. Kemudian untuk ini sama 7620, sama untuk isinya. Kemudian ini juga sama, kemudian ini juga sama. Kita copy saja ke bawah, lalu kita zoomkan untuk berat total dari semuanya dengan ini. Kita zoom saja, zoom ini sampai ini. Nah, kita mendapatkan berat totalnya 672,01 dari ketiga tulangan di plat injak. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video saya. Nanti kita akan meneruskan ke HSD untuk perhitungan RAB-nya, menghitung jumlah anggarannya berapa. Nanti kita akan melanjutkan setelah video ini. Kita lanjut lagi. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.